Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi pembelajaran kita mengenai rangkaian arus dan tegangan listrik bolak-balik di kelas 12 semester 2. Pada pertemuan sebelumnya telah kalian pelajari mengenai induksi elektromagnetik, di mana di situ kalian mempelajari bahwa energi gerak menghasilkan energi listrik. Gerak yang dimaksud pada saat percobaan, mungkin kalian perhatikan ketika magnet digerakkan di sekitar kumparan ataupun sebaliknya, kumparan yang digerakkan di sekitar magnet, di kumparan tersebut dihasilkan arus listrik. Nah, perangkat itu dinamakan sebagai generator atau pembangkit. Tegangan listrik yang digunakan di rumah tangga, di rumah-rumah kalian, itu adalah tegangan listrik AC, alternating current, atau yang lebih dikenalnya tegangan listrik arus bolak-balik yang dihasilkan oleh generator AC, dan biasanya tegangannya besarnya 220 volt ya. Pengertian bolak-balik di sini artinya karena polarisasi atau pengkuduban itu berubah bergantian secara periodik dengan frekuensi tertentu, sehingga tegangan dan kuat arusnya berbentuk grafik sinusoidal terhadap waktu seperti pada gambar berikut ya. Jadi kalau kita perhatikan, tegangannya di sini maksimum, kemudian turun menjadi 0, menjadi minimum, terus dan seterusnya. Dan ini mengakibatkan terjadinya polarisasi atau pengkuduban berubah secara bergantian secara periodik. Sebelumnya kalian sudah mengetahui bahwa ada satu lagi tegangan dan arus listrik searah atau DC yang biasanya dihasilkan oleh baterai dan aki atau akumulator ya. Nah, itu dikatakan listrik searah itu artinya pengkutubannya tidak berubah. Jadi kutub positif negatifnya tidak berubah, tetap di situ. Sedangkan pada arus bolak-balik pengkutubannya berubah secara periodik dengan frekuensi tertentu. Sehingga bentuk fungsi dari tegangan dan kuat arusnya seperti berikut: bentuk sinusoidal dengan Vm-nya dan Im-nya adalah tegangan dan kuat arus maksimum, sedangkan W atau omega ini adalah frekuensi sudutnya. Berikutnya nilai efektif tegangan dan arus listrik AC. Tegangan arus listrik pada rangkaian tegangan bolak-balik selalu berubah secara periodik, sehingga menimbulkan pertanyaan pada saat diukur menggunakan ampere meter ataupun voltmeter AC, dimunculkan suatu angka hasil pengukuran atau nilai. Nah, nilai ini adalah nilai dari tegangan dan kuat arus efektif yang terukur. Besarnya untuk tegangan efektif itu adalah Vm dibagi dengan akar 2. Vm di sini adalah tegangan maksimumnya. Sedangkan kuat arus efektifnya IF itu tegangan kuat arus maksimum dibagi dengan akar 2. Berikutnya rangkaian listrik AC. Nah, pada saat sumber tegangan AC ini dihubungkan dengan komponen listrik, resistor, kapasitor, ataupun dan induktor, maka tegangan dan arus listrik yang dihasilkan pada rangkaian tersebut akan terjadi perbedaan fase di antara keduanya. Nah, pada saat dihubungkan dengan resistor, jadi ketika sumber tegangan AC ini dihubungkan dengan resistor atau lebih dikenalnya hambatan listrik, maka tegangan dengan kuat arusnya sepase. Terlihat sepase lebih mudahnya bahwa tegangan dengan kuat arus ini mulai bergetar atau berosilasi mulai daripada titik yang sama di titik 0, walaupun ketinggian periode besarnya tegangan maksimum dan tegangan dan kuat arus maksimum pada kuat arus dan tegangan ini berbeda, tetapi ketika mulai bergetar atau berosilasinya mulai dari 0, ini tandanya bahwa tegangan dan kuat arus listriknya sepase.
Nah, ini ketika tegangan arus listrik itu dihubungkan kepada resistor atau hambatan listrik. Nah, pada saat dihubungkan pada kumparan atau induktor, di sini sumber tegangan AC dihubungkan ke kumparan atau induktor dengan nilai induktansi L tertentu, maka berdasarkan grafiknya, kuat arus ini tertinggal oleh tegangannya. Terlihat bahwa ketika mulai berosilasi, Vm ini sudah di titik 0, sedangkan IM atau kuat arus maksimum ini masih di bawah atau bernilai minus atau minimum. Ini artinya bahwa kuat arusnya tertinggal oleh tegangannya. Nilai perbandingan tegangan dan kuat arusnya atau yang dikenal sebagai reaktansi induktor yang berkarakteristik sebagai hambatan listrik dan satuannya ohm, ini besarnya omega dikalikan L, frekuensi sudut dikalikan dengan nilai induktansinya. Nilai induktansinya ini satuannya Henry. Induktansi reaktansi induktor ini bersifat seperti hambatan listrik. Jadi ketika pas si induktor ini atau kumparan terhubung dengan sumber tegangan AC, maka induktor ini akan memiliki nilai hambatan listrik dengan satuannya ohm. Nah, pada saat dihubungkan ke kapasitor, jadi ketika sumber tegangan AC ini dihubungkan ke kapasitor, maka terlihat pada grafiknya bahwa tegangan tertinggal oleh kuat arus. Jadi di sini tegangannya pada saat mulai misalnya di titik awal di sini masih 0, sedangkan kuat arus ini sudah berada di titik maksimum. Ini artinya bahwa fase tegangan listrik tertinggal oleh kuat arusnya. Nilai perbandingan tegangan dan kuat arusnya atau dikenal dengan reaktansi kapasitor atau XC ini sama seperti pengertiannya pada reaktansi induktor, ini bersifat berkarakteristik seperti hambatan listrik dan bersatuan ohm. Besarnya yaitu 1/omega kalikan C, dengan C nya ini adalah kapasitansi kapasitor. Nah, sekarang yang terakhir rangkaian seri resistor, induktor, dan kapasitor. Nah, ketika resistor, induktor, dan kapasitor ini dihubungkan seri dan kemudian dihubungkan ke sumber tegangan AC, maka tegangan totalnya itu sebesar akar dari VR kuadrat VL dikurangi VC kuadrat. Nah, VR, VL, VC nya ini adalah tegangan resistor, induktor, dan kapasitor. Sedangkan impedansi atau hambatan totalnya dari RLC ini adalah atau Z ya, ini akar dari R kuadrat ditambah XL kurangi XC dikuadratkan. Nah, sifat-sifat rangkaian RLC ini ada 3. Ketika nilai XL dengan XC nya ini sama, maka terjadi atau bersifat resonansi rangkaiannya. Nah, ini biasanya digunakan rangkaian RLC ini pada komponen tuning. Tuning itu artinya pencari gelombang. Jadi di radio ketika kita mencari gelombang yang radio tertentu dengan frekuensi tertentu, nah untuk terjadi resonansi kita putar tuningnya sehingga terjadi nilai frekuensi yang sama, terjadi resonansi sehingga kita bisa menangkap gelombang frekuensi tersebut dan bisa terdengar di radio ya suaranya. Berikutnya, ketika XC-nya atau induktansi kapasitornya ini lebih besar dibandingkan dengan reaktansi induktor atau XL, maka ini rangkaiannya akan bersifat kapasitif. Bersifat kapasitif ini artinya, ingat, sifat kapasitor itu bersifat menyimpan muatan. Nah, sehingga si rangkaian RLC ini bisa menyimpan muatan. Nah, sedangkan ketika XL-nya lebih besar dari XC atau induktansi kapasitornya ini lebih kecil dibandingkan induktor, maka rangkaian akan bersifat induktor, bersifat induktif. Induktor atau kumparan itu memiliki kemampuan menyimpan medan magnet. Nah, sehingga ketika induktansi kapasitornya ini lebih kecil dibandingkan induktansi induktor, maka dia akan bersifat induktif atau memiliki kemampuan untuk menyimpan medan magnet.
Demikian pemaparan materi mengenai bab 5 mengenai tegangan dan kuat arus listrik bolak-balik atau AC. Demikian, Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.